Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahim Maulana dengan NPM 22550610002 dan teman Dan saya saya Muhammad Danu Setiowiardana, NPM 22150610855. di video ini kami akan sedikit mendeskripsikan tentang fitur yang ada di website yang telah dibuat. Nah, untuk poin-poin UTS, pertama itu di bagian HTML, kami sudah membuat meta berupa berupa description, meta meta keywords untuk CEO-nya dan meta autornya itu nama kami. Kemudian untuk bagian form itu kami eh, ada beberapa form, diantaranya itu pada bagian hubungi kami, kemudian ada di bagian apa namanya login dan registrasi. Eh, Kemudian untuk heading itu kami sudah membuat heading dari H1 hingga H6. Ini untuk H1 di judul utamanya, kemudian ada H2, judul subjudulnya, H3 untuk judul yang eh, lebih subjudul lagi, H4, kemudian H5, dan H6. Selanjutnya di dalam kode ini juga sudah ada banyak paragraf yang disimbolkan dengan tag apa namanya? Apa baca kurung itu? Kurung kurung siku P. Kemudian eh, saat ini kita sedang berada di indeks HTML dan sudah memenuhi untuk syarat bagian pertama yaitu HTML. Kemudian bahasa pemrograman kedua CSS. Untuk eksternal kami menggunakan file lain. Ada file CSS di luar dari program utama, di luar indeks HTML yang kami panggil menggunakan href. Nah, jadi di sini ada beberapa itu untuk style, home, tentang kami, kursus, testimoni, dan hubungi kami. Kemudian untuk internal CSS, nah itu kita memanggil CSS-nya di dalam kode HTML. Contohnya di bagian berita ini, itu kita panggil tag style, kemudian kita eh, memang- mengkodekan CSS-nya di dalam HTML itu. Jadi dia ada di dalam file yang sama. Kemudian terakhir ada inline CSS yang berada dalam baris kode langsung seperti ini contohnya. Ada gambar, kemudian gambar itu langsung kami dideklarasikan misalnya tingginya 38 dan lebarnya 44, width sama height-nya langsung dideskripsikan, disampaikan di dalam kode dalam satu baris itu. Kemudian ada lagi teks align atau apa namanya, posisi teks itu kita di bagian ini align center. Kemudian margin bottomnya atau margin bawahnya diatur jadi 30 pixel. Ini contoh inline CSS-nya. Selanjutnya untuk warna setiap heading. Warna setiap heading kami di sini sudah mendeklarasikan warna-warna utamanya untuk warna tulisan, warna logo, sehingga nanti bisa dipanggil juga baik menggunakan warna sendiri atau kita bisa memanggil variabel yang sudah dideklarasikan di bagian root. Di sini di style ini bisa dilihat ada pewarnaan untuk setiap judul. Kemudian atur warna font juga begitu, ada font color, font size untuk mengaturnya. Nah, itu contohnya di buttonnya itu, dan ada lagi di sosial medianya, eh, di judul sosial medianya itu kodenya H6, H6 itu diubah warnanya memanggil dengan dark color yang telah dideklarasikan tadi variabelnya. Kemudian kita lanjut ke poin selanjutnya itu kami menggunakan font dari Google.
yang dipanggil di dalam filenya. Di situ, nah itu, jadi di situ ada hrefnya, mengimpor dari Google, dan di sini eh, apa namanya, fontnya itu Outfit gitu, sama alternatifnya itu sans serif. Kemudian eh, warna font sudah, kemudian JavaScript. JavaScript kami sudah mengaktifkan fungsi untuk mematikan klik kanan dari fungsi ini, function disable right click. Jadi kalau misalnya web itu di blok pakai klik kiri, tapi dia nggak bisa di klik kanan, nggak bisa klik kanan, nggak bisa di copy. Ini salah satu cara untuk memproteksi website agar tidak sembarangan di copy. Kemudian yang terakhir itu ada RSS untuk JavaScript, di dalam JavaScript. Nah di sini eh, file untuk RSS ini kami buat dalam file baru dengan judul berita.html. Jadi di sini kami memanggil RSS dari URL antara news tentang tekno umum. Jadi di bagian ini akan memanggil berita dari website antara news dan menampilkannya di website kami, dan posisinya itu berada di navigasi berita. Mungkin bisa langsung didemokan saja websitenya. Belum muncul, Nuh. Bentar, sudah muncul? Oke, sudah. Nah, jadi ini untuk Baik, tampilan webnya, bisa dilanjutkan oleh Danu. baik. Jadi izin melanjutkan untuk demo websitenya. Sesuai dengan elemen yang ada pada ketentuan tugas UTS, pertama di sini kami mempunyai input field. Di sini pada menu daftar ataupun masuk, di sini punya input field dan juga punya form. Ada labelnya juga pada di form itu, dan setelah itu di meta tidak kelihatan ya dalam websitenya. Dan untuk heading, heading kami di sini menggunakan heading juga. Education Minds ini merupakan heading, contoh heading satu. Misalnya di sini tentang kami, heading 2 belajar menyenangkan merupakan heading 3 misalnya. Seperti itu contohnya. Lalu di sini juga ada paragraf, seperti paragraf yang ada di tentang kami. Ini menggunakan P ya. P itu artinya paragraf. Dan indeks HTML ini merupakan halaman awal dari sebuah website yang kami buat. Lalu untuk fitur-fiturnya, kami di sini mempunyai 5 navigasi bar. Ada beranda, tentang kami, kursus, testimoni, dan berita. Nah, Education Mind ini merupakan website untuk belajar secara mandiri dan dimentori oleh mentor yang secara online, eh, offline ataupun hybrid seperti itu, seperti bimbel, seperti bootcamp ataupun bimbel, kurang lebih seperti itu. Makanya dinamakan Education Mind. Lalu kita masuk ke tentang kami. Tentang kami ini menjelaskan tentang eh, apa itu Education Mind, dan juga di sini ada penjelasan cabang cabang dari Education Mind itu berapa, mentornya, siswa aktif, dan berapa yang diterima PTN, karena Education Mind ini merupakan bimbel yang diperuntukkan bagi siswa SMA yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Contohnya ya seperti bimbel Ganesha Operation ataupun bimbel Inten seperti itu. Lalu kalau kita ke bawah lagi, di sini ada kursus yang disediakan oleh Education Mind. Di sini saya menggunakan card, dan di sini saya juga menggunakan carousel untuk eh, pindah dari card-card itu, karena ada 4 card ini merupakan satu kesatuan karena dia berbeda gitu, sosial hukum, soshum, dan ada sains teknologi atau saintek. Jadi di sini ada penjelasan mata pelajaran yang akan dipelajari,
Dan kalau kita lihat semua, ini akan menuju ke halaman baru. Halaman baru ini akan mengarahkan ke semua kursus yang ada di Education Mind. Seperti ini contohnya. Jadi ini karena diperuntukkan untuk UTBK, jadi kayak ada TPS-nya, ada penalaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, seperti itu. Nah, ini juga ada kayak kursus bundle gitu, kursus bundle. Ini buttonnya juga tersedia ya. Jadi kalau kita klik, kita di sini ada kayak kayak apa ya, kayak pilihannya gitu, ada informasinya gitu. Apa yang kita dapat dari paket dari bundle kursus Education Mind. Kalau kita pencet ke beranda, kita akan balik ke beranda lagi. Di sini juga tersedia kursus bundling pada indeks HTML. Tapi kalau kita pencet ini akan mendirect ke eh, kursus HTML seperti ini. Setelah itu di bawah sini ada testimoni. Testimoni ini saya menggunakan sama card juga dan menggunakan carousel juga. Di sini merupakan testimoni dari murid-murid yang telah lulus seperti itu. Di sini saya memakai carousel dan untuk di sini di bawahnya ada mentor yang mengajari siswa-siswa di EduMinds ataupun bisa dibilang ini guru di EduMinds gitu. Ini untuk efek-efek ini saya menggunakan CSS yang ada di CSS testimoni. Lalu di bawahnya ada form hubungi kami. Jadi form hubungi kami ini juga sama seperti form masuk dan daftar. Dia input dan juga label dan juga ada fieldnya juga. Kalau misalnya ini kita embedded dengan backend, ini bisa. Lalu pada footer, di sini kita punya footer, ada sosial media dari Education Mind, dan ini ada penjelasan singkat. Di sini juga ada links. Artinya links ini akan mengarahkan ke apa namanya, balik lagi ke atas gitu. Dan di sini ada kontak kami untuk informasi lebih lanjut gitu. Dan di paling bawah ini kayak ada footer dari copyright itu sendiri, copyright dari Bimbel Education Mind. Lalu di sini ada fitur tambahan yaitu berita. Jadi kalau kita klik berita, dia muncul berita, tetapi berita tersebut diambil dari Antara News. Kenapa bisa muncul website dari Antara News muncul ke website kami? Karena kami menggunakan RSS feed yang dibuat oleh Antara News dan kita embeddedkan menggunakan link yang disediakan oleh Antara News, di-embeddedkan dengan JavaScript yang kami buat. Jadi ketika kami pencet ini salah satu berita, ini akan menuju ke berita dari Antara News. Seperti itu. Dan ini setiap hari ini berbeda beritanya karena eh, RSS Feed itu merupakan berita yang sangat update gitu dari berita yang ditampilkan dari berita itu sendiri gitu. Jadi kami tidak membuat berita ini, tapi kami mengambil file XML-nya lalu kita embeddedkan di JavaScript. Mungkin itu aja dari fitur-fitur yang kami buat. Kami juga punya fitur login dan daftar. Mungkin dari sisi front end seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya demokan. Saya kembalikan lagi ke Raihan. Ya baik, terima kasih Danu. Sekian video dari presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.